Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom pemirsa yang terkasih, damai sejahtera bagimu dimanapun Bapak Ibu terkasih menyaksikan pelayanan ini. Percaya kasih Tuhan hadir dan tidak kebetulan Anda bisa mendengar baik lewat voice note, telegram, dan WhatsApp maupun juga di video atau live streaming di mana Bapak Ibu sekalian sedang berada. Dalam segala hal serahkanlah kepada Tuhan, karena Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Ingat baik-baik ya, kalau Tuhan yang sudah angkat seseorang, tidak ada yang dapat merendahkannya lagi, karena Tuhan sanggup mengangkat orang yang hina dina menjadi permata, orang yang tertolak, orang yang gagal, orang yang kalah, Tuhan bisa pulihkan. Karena Yesus hidup, setiap orang punya kesempatan hari esok yang lebih baik. Amin. Amin dong. Yeay. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Yesus hidup, aku tidak boleh takut. Hari esok aku dan Anda semua penuh harapan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Dia ajaib banget, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Amin. Kubur kosong membuktikan Tuhan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena begitu besar kasih Bapa ke dunia ini, yang karuniakan anaknya yang tunggal,
anak Bapa. Yesus namanya. Setiap orang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bersama anak Bapa. Anak Bapa. Siapa namanya? Yesus dong. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidupku dan hidupmu yang tadinya sampah seperti saya bisa menjadi berarti karena Tuhan Yesus datang bukan hanya sebagai dokter yang ajaib, bukan hanya sebagai pembela yang baik, bukan hanya sebagai hakim yang adil. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia juga adalah pemulung yang rendah hati. Dia mau memungut sampah-sampah. Di antara sampah-sampah itu, sayalah sampahnya yang didaur ulang menjadi ciptaan baru. Dulu saya sakit-sakitan, sekarang Tuhan jamah, Tuhan kekuatan, boleh sehat dan melayani Bapak Ibu. Dulu saya hidup di dalam kebencian, hari ini oleh kasih karunia saya mampu mengampuni dan saya hidup membawa kabar pengampunan bagi orang lain. Dulu saya hidupnya penuh dengan hina dina, direndahkan orang. Saya firman Tuhan berkata, jikalau tiba waktunya kita setia, Tuhan pasti akan mengangkat kita dan membuka pintu, dan waktu tiba tidak seorang pun juga yang dapat untuk menutupnya kembali. Dan hari ini saya jadikan Tuhan Yesus sebagai gembalaku yang paling baik. Bukan berarti bahwa kita milik Kristus hidup tanpa tantangan, tetapi sekalipun kita ada di dalam berbagai tantangan, ada gadah, ada tongkatnya, ada penyertaannya, ada kebajikannya, ada kemurahannya yang setia menyertai setiap Anda dan saya milik Kristus. Mari sebelum kita akan sambut firman-Nya, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama siapkan hatimu untuk ditaburi sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala yang terbaik. Anda dan saya dalam Tuhan adalah miliknya selama-lamanya. Dipelihara, diselamatkan oleh kasih karunia. Amin. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus membaringkan aku
aku di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, yes. Sebab Yesus besertaku. Gadah dan tongkatnya, gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan. Thank you. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Makasih pemirsa yang sudah komen, yang sudah like, sudah share, yang sudah memberkati. Mari terus kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik banget. Aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan panjang masa. Puji Tuhan Yesus. Amin. Semua terberkati dengan puji-pujian, dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan sabda
firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah setiap mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus, karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan Yesus firmankan. Berbahagialah setiap Bapak Ibu sekalian yang mendengar firman Tuhan, percaya, menyimpan dalam hatinya, dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia hingga akhirnya tiba. Zaman sekarang kita melihat keadaan banyak kabar menggoncangkan. Firman Tuhan hadir membuktikan Dia Tuhan yang nyata, hadir sebagai pencipta. Untuk melihat sebuah kebenaran, maka kita tentu perlu bukti. Dan kisah-kisah di dalam Bible itu banyak kisah fantastis, kisah supernatural, bahkan tidak masuk akal. Tetapi kalau kisah cuma sekedar cerita belaka dan tanpa penggenapan nubuatan, maka itu bukan firman Tuhan. Itu hanya fiksi atau dongeng yang sudah usang. Tetapi apabila sebuah firman dan digenapi nubuatannya, itu adalah pesan Tuhan bagi manusia yang hidup. Biarlah setiap kita juga sebagai orang yang mendengar firman Tuhan saat ini bisa peka dan menguji di manakah firman Tuhan yang dari Tuhan Yesus, mana yang bukan kebenaran firman Tuhan. Caranya gimana? Lihat apakah perkataan-perkataan Tuhan yang lampau, yang sudah berabad-abad, hari ini digenapi atau tidak. Semua orang bisa bicara, Jesus bless you, Buddha bless you, dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa merasakan siapa yang memberkati kita? Apakah hidup atau cuma sekedar kata-kata dari orang yang sudah mati dan tidak berkuasa lagi? Marilah sama-sama kita mendengar firman Tuhan ini, kira setiap hati yang terbuka ditaburi firman dan menjadi permata-permata di dalam hati setiap kita. Yang pertama saya ajak Bapak Ibu terkasih melihat dari Ibrani pasal 1 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Puji Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu kan share dan saya membacakan. Ada tertulis, setelah pada zaman dahulu Tuhan berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Tuhan menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Bapa
dan gambar wujud Bapa, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Wow, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka, ya. Dulu malaikat yang menyanjung-nyanjung Tuhan, malaikat yang dikenal Lucifer, jatuh. Beberapa malaikat-malaikat seperti Mikael, Gabriel, pembawa pesan, sebetulnya El itu adalah Elohim, Luciel, Gabriel, Mikael, ya. Jadi itu semua malaikat-malaikat Elohim. Tetapi ada satu pribadi yang namanya melebihi semua mereka. Namanya adalah Yesus. Kalau kita menelaah apa yang kita baru baca, Bapak Ibu sekalian, sudah sejak zaman dahulu Elohim, Tuhan Bapa, berulang kali berbicara, berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita lewat perantaran nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1 tadi. Bagaimana pertama-tama Tuhan bicara sejak zaman Musa lah. Oh, kita mundur lagi lah. Abraham, mundur lagi lah. Nuh. Kejadian pasal 6 sampai pasal 9. Nuh, Tuhan bicara. Air bah. Lalu masuk zaman Abraham. Tuhan bicara tentang keturunan orang benar, menjadi bapa orang beriman. Lalu setelah Abraham, masuklah zamannya Musa. Dari kitab Kejadian selesai, masuk kitab Keluaran. Keluaran pasal 4, bagaimana Tuhan memanggil Musa, dan akhirnya diberilah tongkat itu kuasa. Tongkat Musa diurapi oleh Tuhan, diberi kuasa. Dan seterusnya. Dan nabi besar, nabi kecil. Nabi besar karena banyak kitab yang dipercayakan, seperti Yeremia, Yesaya, nabi besar. Yoel masuk kategori nabi kecil karena tidak banyak kitab yang dipercayakan. Nah, Tuhan berbicara kepada nabi-nabi. Setelah itu Tuhan akhirnya Dia memberikan cahaya kemuliaannya, wujudnya yang datang ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Tuhan ke dalam dunia ini, sehingga Ia mengkaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dosa adalah kebinasaan maut. Tapi barang siapa yang percaya kepada Dia, cahaya kemuliaan yang diutus dalam dunia, yaitu Putra yang tunggal, Yesus Kristus, maka mereka akan beroleh hidup yang kekal. Mereka akan memperoleh mahkota surgawi. Seperti yang dikatakan ayat 2 tadi. Maka pada zaman akhir ini, kita ada di zaman akhir, Tuhan akan berbicara kepada kita lewat Yesus. Yesus memberi firman-Nya dan ditetapkan kita sebagai siapapun yang datang kepadanya menjadi miliknya. Cahaya kemuliaan, gambar citra yang rusak dipulihkan, gambar diri manusia yang rusak oleh karena dosa disembuhkan. Ajaib. Nah, sekarang Yesus waktu hidup, Dia memberikan pesan-pesan, dan pesan-pesan Yesus hari ini adalah pesan-pesan yang sedang terjadi.
Saya beri contoh yang terjadi hari ini, bagaimana perang. Kalau perang antara Iran, Mesir, Israel, itu perang geografis, bukan perang agama, itu perang tanah nenek moyang mereka yang mereka perebutkan. Tetapi hari-hari ini kita melihat, ya, Amerika Serikat mulai ikut turun tangan. Saya dulu pernah belajar dua negara adik kuasa, Amerika dan Uni Soviet. Amerika turun tangan, dan ini sudah terjadi deru perang yang besar. Ketakutan melanda manusia. Apakah kejadian-kejadian ini semuanya tercatat dalam Bible untuk menunjukkan bahwa ini adalah firman Tuhan, nubuatannya digenapi? Marilah kita melihat pesan Yesus di akhir zaman ini. Matius 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Silakan Bapak Ibu, ya, mengketik ayat-ayat ini dan meng-share biar semua orang tahu bahwa firman Yesus adalah nubuatan yang digenapin, ya. Matius 24 ayat 6 sampai 7. Deru perang hari ini yang kita alami, kita lihat televisi yang terjadi bangsa-bangsa, sudah tercatat ribuan tahun lalu di dalam kitab suci. Sudah, Matius 24 ayat 6 sampai 7 ada tertulis, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu sekalian, ini firman Tuhan sedang terjadi hari-hari ini. Bagaimana kita melihat deru perang bangsa melawan bangsa di mana-mana sedang terjadi. Ketakutan, kabar menggemparkan, menggoncangkan, dan kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Bukankah ini sudah tercatat dalam Bible? Akan terjadi deru perang bangsa melawan bangsa, yang tadinya api-api wae, tapi sekarang kita melihat rudal-rudal beterbangan. Kalau rudal beterbangan itu berarti sedang terjadi perang. Dan hari ini pesan firman Yesus sedang tergenapi. Deru perang itu sedang datang. Memang kita tidak bisa untuk membatalkan apa yang menjadi firman-Nya. Semua akan digenapi. Namun saya berdoa bagi setiap pemirsa yang ada yang menyaksikan ini, agar kita semua diluputkan, dilindungi dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Kita semua yang saya doakan ini proteksi sempurna dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Yang berikutnya, kalau saudara-saudara ada mendengar kisah maupun juga dapat berita atau di-share di media sosial Anda, WhatsApp dan lain-lain, peristiwa langkah
terjadi hari ini, yaitu bulan berdarah. Apakah ada tercatat di dalam kitab suci selain daripada Alkitab? Saya menemukan tentang bulan berdarah itu ada di dalam firman Tuhan. Dan ini juga menjadi pesan Yesus kepada setiap manusia supaya bertobatlah. Karena barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan. Tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-20. Baik, saya bacakan, ada tertulis, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Jadi Tuhan bilang, memang sudah tercatat, saudara bisa catat di dalam Kejadian 1 ayat 14. Sejak penciptaan, Tuhan udah bilang tanda-tanda di langit akan menjadi penanda kapan akhir zaman. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2:20 ini dikatakan bahwa sebelum hari Tuhan itu akan datang, hari yang besar dan mulia bagi orang percaya, karena kita akan masuk dalam perjamuan pernikahan anak domba, dan Yesus Kristus menjadi mempelai laki-laki, kita gerejanya mempelai wanita. Tetapi menjadi hari yang celaka bagi mereka yang tidak di dalam Yesus, karena hanya Yesus yang memberi jaminan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 yang tertulis, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sini ayatnya saya mau tegaskan bahwa nama Tuhan itu Tuhan Yesus. Ya, di dalam terjemahan sini ini agak abstrak. Ya, kalau cuma nama Tuhan saja, maka semua orang yang beragama punya Tuhan. Maka saya di sini tekankan ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Karena kita membaca sumber iman kita, Alkitab, juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara mengingat peristiwa atau tergenapi bulan berdarah, apakah itu ada terjadi? Benarkah? Dan ini sudah terjadi. Apakah saudara pernah melihat ini? Apakah saudara mendapat postingan ini? Bahwa hari kemarin, 1, 2, 3 hari lalu, muncul dan telanjang mata bisa melihatnya. Beberapa lokasi titik-titik yang jelas mereka bisa melihat. Itu bulan yang biasanya putih bersih, cahayanya begitu indah, tapi menjadi berdarah. Disebut blood moon. Blood itu darah, moon itu bulan. Bulan berdarah. Dan inilah
terjadi di hari ini dan ditulis di dalam kitab suci. Artinya apa, saudara-saudara? Saya sampaikan banyak hal hari ini supaya Anda yang masih ragu-ragu percaya kepada Tuhan Yesus, supaya engkau diselamatkan dan keluargamu, sesrumamu diselamatkan. Bagi Anda yang masih kasih tinju Tuhan Yesus, yang gak percaya, masih ada waktu untuk engkau buka hatimu, karena hanya dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan dosa. Bertobat yuk sama-sama supaya kita diberikan hidup yang baru, hidup manusia yang utuh, yang maksimal, dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Rasanya saya ini lanjutkah atau selesai, karena sudah masuk jam 6.59. Saya tanya dulu ini, lanjutkah atau selesai? Ya, lanjut katanya. Ya, saya tanya di sini, ini jam 7, masih ada beberapa ayat, apakah saya lanjut atau selesai? Lanjut. Ada yang juga bilang selesai, tapi banyak yang bilang lanjut. Iya. Oh ya, baik, kasihannya. Saya juga menghargai ada yang mau kerja, kasihan. Gini saja deh, besok saja ya, tolong ingatin saya supaya saya lanjutkan. Boleh ya? Terima kasih. Lanjut, padahal yang biasa ngomong sudah mau kerja malah bilang lanjut pastor, lanjut, mau kerja, lanjut pastor, lanjut. Ya udah, ada juga memang banyak kan lanjut sih. Ada yang bilang besok aja mau kerja. Ya sudah, ingatkan saya besok ya. Ingatkan saya besok, lanjutkan ya. Pastor di Papua jam 8. Ya udah ya. Kiranya renungan singkat ini jadi berkat buat setiap kita bisa mendapat pesan bahwa perkataan firman ya dan amin. Mari kita mengucap syukur dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur apa yang kami dengar sungguh indah dan memberikan damai, kekuatan, pengertian, hikmat dalam hati dan pikiran kami. Demikianlah firman Tuhan, nubuatan-nubuatan yang Kau katakan digenapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memiliki kami dan kami dalam Engkau, kami aman, kami teduh, kami sejahtera, kami mengalami sukacita senantiasa meskipun ada gelombang badai, ada tantangan, Tuhan beserta kami. Firman-Mu ya dan amin. Setiap pendengar hati teguh dengan janji firman Tuhan. Yes, kami berkemenangan. Saya berdoa bagi pemirsa yang akan masuk di hari yang baru ini. Apabila di antara Anda ada yang sakit, diberkati tubuhmu dengan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi pemirsa yang akan masuk pekerjaan yang baru, merintis usaha atau keluarga yang baru, ataupun juga dalam perencanaan pelayanan, diberkati semua Bapak Ibu sekalian. Layani Tuhan dengan sungguh, biarlah hidupmu dan pelayananmu sejalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan, dan kami percaya setiap yang letih lesu ketika dengar firman saat ini mendapatkan sukacita dan kelegaan. In Jesus name. Puji Tuhan. Kita masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Yang mau nanti dapat air minum dan minyak doa gratis,
dipantau ya channel Pastor Andi ya. Sehubungan ini juga nanti mau berdekatan dengan Paskah ya. Jadi saudara-saudara pantau caranya gimana. Cukup subscribe saja, di follow akun-akun Pastor Andi ya, supaya waktu pastor info Bapak Ibu bisa mendapatkan minyak doa ini dengan cuma-cuma, tidak diperjualbelikan, tidak dikirim, tapi saudara bisa pakai jasa just tip atau kenalan kerabat untuk mengambilnya saat pembagian kupon. Air dan minyak di tangan Anda, saya berdoa sekarang, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah hidupmu, tubuh jiwa rohmu, serta air dan minyak tanganmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan mengurapi air dan minyak ini. Seluruh tubuh kami ada aliran kesembuhan. Urapan Roh Kudus mengalir. Puji Tuhan. Kami terima dengan iman, dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, air dan minyak sudah diberkati. Sekarang bisa diminum, atau Anda juga mau minum sebagai pengantar obat, silahkan. Kiranya air doa ini membawa tubuh Anda sehat, pulih total, segar dan bugar in Jesus name. Rasanya enak. Iya, itulah kalau air yang diberkati, makanan yang diberkati, ya, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, rasanya enak. Puji Tuhan. Angkatlah tangan pemirsa terkasih, terimalah berkat Tuhan masuk dari hari yang baru ini dalam kasih karunia, kebajikan, kemurahan, serta perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Apa-apa yang Bapak Ibu kerjakan sedang firman-Nya diberkati, sukses, berhasil, dan engkau akan beruntung sepanjang perjalanan hidupmu sepanjang hari ini. Terima berkat ini dalam nama Yesus. Semoga kita percaya, bersama-sama katakan amin. Yes, amin. Semuanya selamat masuk di hari yang baru. Saya juga ya, kata sebagai udah pada turun tuh karena mau kerja, kuliah, kantor dan sebagainya. Ini yang masih tinggal. Sekarang gilirannya pastor yang end life ya. Bapak Ibu selamat masuk di dunia nyata. Jadi garam, jadi terang. Ingat, jadi garam supaya nggak darah tinggi. Kalau garam dikumpul-kumpul terus, nanti tensi naik. Berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada berkat, mau memberkati hamba Tuhan, puji Tuhan. Memberkati Pastor Andi, terima kasih. BBT, bagi-bagi tugas, pastor juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pujiannya besok lagi udah mau jam 8 ya Kakak Chelsea. Terima kasih. Ada juga tugas-tugas yang saya harus kerjakan untuk prepare untuk minyak-minyak yang akan kita bagikan, dan juga ada datang beras ya yang kita akan packaging, kita akan doakan ya. Terima kasih, kiranya pelayanan ini bisa menjadi berkat dan damai sejahtera di hati setiap Bapak Ibu sekalian. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya,
dan Tuhan Yesus sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah, Yesus memberkati. Apabila terberkati, saudara bantu like dan subscribe ya. Kalau tidak suka, tidak diberkati, dislike saja, tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi di plan berikutnya. Bapak Ibu sehat selalu dan panjang umur, Yesus memberkati. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali
menyelimuti langkahku. Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.